Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2004-2046 dengan mata kuliah Ekonomi Politik. Baiklah, di pertemuan satu ini saya akan menjelaskan eh, tentang pengertian ekonomi politik. Yang pertama yaitu ekonomi politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang mana di dalamnya mempelajari dua bagian disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan juga ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi politik adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya membicarakan kekayaan dan berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi hasrat dan keinginannya. Bila dilihat dari dalam sudut pandang yang sempit, kebijakan ekonomi politik adalah suatu kajian yang terkait relasi sosial, terutama relasi kekuasaan yang sama-sama membentuk distribusi, produksi, dan juga sumber daya ataupun sumber daya komunikasi. Eh, Pengertian ekonomi politik pembangunan. Ekonomi politik pembangunan adalah studi tentang hubungan antara politik dan ekonomi dalam proses pembangunan. Ini mencakup bagaimana negara mengatur proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi, serta bagaimana lembaga sosial dan politik, kekuasaan dan manifestasi sosio-kultural yang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Pendekatan ekonomi politik pembangunan memperhatikan interaksi antara proses politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat, termasuk distribusi kekayaan antara individu dan kelompok yang berbeda. Proses yang mempertahankan dan mentransformasikan hubungan ini secara berlangsung. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari ekonomi politik dan pembangunan meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi adalah upaya yang diusahakan oleh sebuah negara untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu ekonomi politik, yaitu yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik, yang meliputi isu-isu seperti teori sosial, keterbelakangan, dan pengelolaan permasalahan dalam ekonomi oleh para penyelenggara negara. Yang ketiga yaitu kekayaan dan kekuasaan, di mana ini mengkaji tentang hubungan antara kekayaan dan kekuasaan yang terkait erat dalam permasalahan ekonomi. Yang keempat yaitu kekayaan dan kekuasaan sebagai ilmu analisis, yaitu kekayaan dan kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, dan ilmu ekonomi dan ilmu politik sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan hanya memiliki tujuan analisis. Yang kelima yaitu pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan terpusat dan juga ke masyarakat atau kepada pemerintahan. Yang terakhir itu selanjutnya itu pendekatan liberal klasik. Pendekatan liberal klasik itu menganggap bahwa kebebasan harus diberikan kepada pelaku ekonomi untuk mengejar kepentingan pribadi dan yang terbaik bagi dirinya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan masyarakat sosialis, yaitu berlandaskan pada kebersamaan dan komunisme, merupakan salah satu bentuk masyarakat sosialis yang paling ekstrim dengan semua keputusan ekonomi yang disusun, yang direncanakan dan dikontrol oleh negara. Yang terakhir, pendekatan pasca perkembangan, yaitu perkembangan telah mendekonstruksikan gagasan tentang pembangunan sebagai gagasan Barat ataupun Eropa. Eh, Lalu selanjutnya pendekatan institusionalisme itu menganggap bahwa institusi dan norma yang berlaku dalam suatu negara adalah masyarakat yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Yang ke-10, pendekatan neo-institusionalisme, yaitu yang mana menganggap bahwa institusi dan norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat mempengaruhi keseimbangan ekonomi, yang tetapi berubah-ubah dengan waktu. Dan selanjutnya pendekatan historis. Pendekatan historis menganggap bahwa perubahan ekonomi terkait dengan perubahan politik, sosial, dan institusi. Baiklah, sekian dari pertemuan pertama ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.